Soalnya saya nggak punya siapa-siapa. Bener sih ya, waktu orang gedein masa udah bisa ono ini gituin orang tua. Ya, namanya orang hidup ya pasti ada senang ada enggak lah ya. Ya, nggak bisa selalu masih senang. Lansia yang menghuni panti Ureda tidak semuanya telantar. Dengan alasan tidak ingin merepotkan keluarga, ada juga lansia yang memilih hidup di panti Ureda. Terlantar dalam kesendirian, tak memiliki keluarga, dan terlupakan adalah gambaran yang tak akan pernah terbayang. Apalagi diharapkan oleh seseorang dalam babak terakhir pada sebuah kehidupan. Tetapi sayangnya, gambaran tersebut benar adanya, terutama pada segelintir orang yang tak mengharapkan kehidupan tersebut. Secara statistik, jumlah lansia yang terlantar di Indonesia mencapai sebanyak 2,1 juta jiwa. Data juga mengungkap 48% dari lansia hidup dalam kesendirian, ditinggalkan, bahkan terlupakan. Jika mereka berada di tempat baru, akankah cinta dan kebahagiaan dapat ditemukan kembali? Saya Yulian Dewi, Wakil Ketua Yayasan Bina Daya Wanita yang mengelola Panti Werda Wisma Mulia. Panti Werdanya sudah operasi dari tahun 1961. Kalau saya sih melihat ini panti menjadi rumah kedua mereka ya. Tetap kami berharap pada saat mereka ingin kembali kepada keluarga, bergabung lagi dengan keluarganya, dijemput oleh anak-anaknya. Kami tidak menginginkan panti ini sebagai tempat terakhir untuk mereka. Kan saya kerja di restoran, ya udah gede restoran, jadi berhubung saya udah tua masuk sini, saya juga masuk sendiri, gak ada yang, soalnya saya nggak punya siapa-siapa, saya juga di sini bayar sendiri, ngumpulin uang dari angpau, bayar setahun sekali. Saya juga tiap hari sedih, mikirin bayaran bagaimana. Untung ibu kantor nggak bilang, ini mana bayaran gitu, enggak. Ibu kantor juga baik, bisa nolong saya. Sama kalau lagi sedih, paling saya duduk-duduk aja di depan kamar sendiri. Jangan pikir sedih deh, nanti jadi stres. Waktu masuk panti saya masih berumur 40. Sekarang kan saya umurnya udah 95. Saya juga tiap malam berdoa supaya saya sehat, jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai ada keluhan apa-apa. Saya biar umur segini belum tahu. Nama aku Ellen Mulyawan, umur 72. Jalan udah mau 3 tahun sih, 2 tahun 4 bulan. Terakhir ya di Gading Serpong.
aku yang mau sendiri, ya seneng nggak seneng deh. Namanya orang hidup ya pasti ada seneng ada enggak lah ya. Ya nggak bilang selalu mesti seneng. Laluin aja lah. Seneng ada teman-teman aja ya, teman ngobrol. Nikmatin aja. Anak di Amerika udah nikah. Dulu kita itu agen tunggal dari Amerika. Pasarannya ya pasar pagi, ya Indonesia juga lah. Surabaya, Medan ada. Itu perusahaan kakek, bantu aja. Ya banyak juga sih suka dukanya gitu ya. Ya biasalah dari oma opa ini ada yang membuat kita sedih, campur aduk. Ada yang membuat kita bahagia, lihat kayak umur 85 tahun, 86 tahun, dia masih naik turun gitu ya kasarnya. Saya pun yang masih muda kayak insecure gitu melihat oma opa yang sebegitu semangatnya. Nama saya George Tumi, Pak. Umurnya 86. Saya sebagai produser, susahnya bukannya apa-apa. Tentu yang bikin, tentu dari sutradaranya yang bikin. Kita hanya melihat, oh ya boleh, ya oke. Jadi sebenarnya kita cuma pelengkap aja. Ya kalau memang dia bikin bagus, kita oke. Ya lah itu dibikin oleh sutradaranya. Nah sutradaranya saya udah lupa namanya siapa. Dari Pulau Jawa dia. Film kira-kira dapat 6 gitu. Judulnya udah lupa, satu dua, tapi udah kalau barangkali saudara barangkali nonton Guna-Guna Istri Muda. Sekarang bikin lagi film yang tandingannya, gitu. Saya setelah susah payah nyusun beli rumah di Maruyah. Setelah itu anak saya yang laki dia kerja di Jepang sama Amerika. Tapi uangnya nggak tahu kemana. Tahu beli rumah pun nggak bisa. Akhirnya minta saya. Jadi semua saya semoga. Ada anak saya yang perempuan gitu minta lagi. Jadi akhirnya saya nggak punya lagi. Jadi tinggal rumahnya. Saya pindah ke rumah anak saya yang perempuan di Tangerang. Tapi istri saya kurang cocok kali. Ya akhirnya kita pulang ke kampung. Di sana kira-kira berapa bulan balik lagi kemarin. Baru di sini cari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Pernah dengar? Ya, kalau menurut aku ya, kita hidup ya, nikmatin aja deh. Ya, nikmatin aja. Ada suka duka lah, pasti lah. Ya enggak, nikmatin aja. Sebisa mungkin. Kalau mau dibilang hidup nggak ada yang sempurna. Mau sempurna bagaimana? Sempurna Tuhan. Manusia nggak ada yang sempurna, banyak salahnya. Tidak perlu dilihat sebagai tempat yang kurang baik. Artinya disinilah kalian bisa mencurahkan kepedulian, kasih sayang, dan apa yang ingin kalian berikan untuk orang tua. Jika orang tua menerimanya dengan tenang, memang ini yang dibutuhkan, itu kalian akan jadi generasi yang lebih peduli lagi. Apalagi